Shalom. Ada sukacita pagi hari ini. Amin. Pagi ini kita ibadah perdana buat ujian pernikahan. Jadi makanya semuanya WA yang maju dan saya yang akan pimpin dalam ujian perubahan pagi hari ini. Jadi nanti Bapak Ibu kalau nanti mau duduk saja, kalau memang rasa nggak enak duduk saja. Atau bisa berdiri ya. Jadi tidak dipaksa, hanya memang hari ini kita lewat ibadah ujian perubahan. Mari kita siapkan hati kita. Terpujilah namamu Tuhan buat pagi hari ini. Dalam ibadah pujian penyembahan kami rindu Engkau hadir dan Engkau melawat setiap kami. Hanya biarlah ada perjumpaan secara pribadi dari setiap kami jemaat dulu pagi hari ini. Kami percaya Engkau terus melawat setiap kami. Terima kasih Bapak. Setiap yang tidak berasal daripada Tuhan, kami bersatu hati, kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Kami lepaskan urapan Allah di tempat ini, urapan Allah yang akan meneguhkan dan menguatkan kami, sehingga kehidupan kami semakin hari, semakin benar-benar kami berjalan. Kami serupa dengan Engkau Bapa. Kami serupa dengan Engkau Yesus Tuhan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih, terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saat menyembah Tuhan. Terima kasih. Oh haleluya Yesus. Haleluya. Kami bersyukur buat anugerah. Anugerah yang tidak terbatas dalam hidup.
Kau tetap setia pegang tanganku sampai ku masuk rumahmu. Sampai ku masuk rumahmu, kau tetap setia pegang tanganku. Sampai ku masuk rumahmu. Sampai ku masuk rumahmu, kau tetap setia pegang tanganku. Walaupun dalam hidup kami banyak pergumulan yang kami harus lewati, tapi janjimu Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau terus pegang kami. Lainnya biarlah setiap kami pagi hari ini kami terus mengerti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Apapun tingginya pergumulan hidup kami, tapi Engkau terus bersama-sama dengan kami. Roh Kudus, Engkau meteraikan dalam setiap kami, sehingga kami mengerti lebih dalam di akhir kehidupan kami. Dan pada saat kami berjumpa dengan Engkau Tuhan, Engkau tetap memegang kami. Saatnya kami duduk diam mendengarkan kebenaran firman. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami, sehingga kebenaran yang kami dengar pagi hari ini kami mengerti, serta kami menjadi pelaku daripada firman. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang disayang Tuhan. Shalom. Shalom. Kita baru kali ini memang ada ibadah khusus. Nanti saya memang sudah menguatkan bahwa di minggu kelima itu kita ada khusus untuk ibadah khusus pujian dan penyembahan. Yang tidak terasa kita juga sampai 40 menit kita menyembah Tuhan. Dan saya percaya kalau Bapak Ibu terus mengikuti mulai dari awal, seharusnya ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup. Saya merasakan sebenarnya. Jadi memang sebenarnya kalau kita masuk pujian penyembahan itu kita benar-benar menyiapkan. Kita terbuka kepada itu. Mau nangis silahkan nangis apa? Kalau memang kita mau menjelawat. Itulah di situ. Sebenarnya hati kita jiwa itu. Yang mungkin batu yang keras bisa disirami dengan kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Maka kita akan menghadapi hari-hari ini bukan hari-hari yang gampang, tetapi hari-hari yang sulit, yang harus benar-benar kita memiliki kehidupan bersama dengan Tuhan. Kita berbicara tentang serupa dengan Kristus. Saya masuk dalam orang yang berjalan serupa dengan Kristus. Dia pasti memiliki ucapan syukur kepada Tuhan, sehingga dia banyak bersyukur kepada Tuhan. Karena itu Yesus lakukan dalam hidup. Kita lihat Mazmur 107 ayat 1. Mazmur 107 ayat 1. Bisa ditampilkan. Oke, kita baca sama-sama ayat satu ayat.
1, 2, 3. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, bersyukur adalah kata yang sederhana, tetapi sangat dalam maknanya. Katanya sederhana, bersyukur. Tetapi maknanya sangat dalam. Semua orang bisa berkata terima kasih, tetapi tidak semua orang memiliki hati yang bersyukur. Bisa Bapak Ibu terima kasih, tapi di dalam hati Bapak Ibu tidak ada ucapan syukur kepada Dia. Lebih cepat lagi, kalau kita melihat ada persoalan, ada masalah, malah lebih kita melihat persoalan dan masalah kita banyak mengeluh daripada bersyukur. Pada saat kita ada masalah, ada tantangan, ada persoalan, yang kita lihat ada masalah, kita nggak melihat bahwa Tuhan sebenarnya Dia tidak pernah meninggalkan. Tapi kita sudah melihat masalah. Oh, masalah saya kok sangat besar. Oh, dia masalahnya kecil. Tidak ada masalah besar, tidak ada masalah kecil. Ada masalah, ada persoalan itu diizinkan untuk Tuhan ataupun karena kesalahan kita. Ada satu tujuan, yaitu membantu kita untuk tetap bersyukur. Kadang-kala kita hanya fokus kekurangan orang, kita nggak melihat diri kita. Sehingga kehidupan kita tidak akan bertumbuh dalam Tuhan. Kalanya seperti itu. Padahal firman Tuhan jelas berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Artinya alasan kita bersyukur bukan karena hidup kita sempurna, tetapi karena Tuhan kita sempurna dan baik dalam hidup kita. Jadi kita bersyukur bukan karena kita sudah sempurna, tapi karena kita melihat Allah yang sempurna. Dia baik dalam setiap kehidupan kita. Amin. Oleh karenanya pagi hari ini saya bicara yang pertama, bersyukur berdasarkan siapa. Mazmur 107 ayat 1 menekankan satu hal. Tuhan itu baik, kasih setianya kekal. Kebaikan Tuhan tidak berubah saat kita berhasil, saat kita gagal, saat doa kita mungkin belum dijawab, dan saat doa kita pun dijawab. Bukan seperti itu. Tuhan itu baik, kasih setianya kekal. Tidak seperti itu. Dijawab apa tahu belum dijawab doa kita, belum diselesaikan persoalan kita, masalah kita, tapi kita tak bersyukur kepada Dia karena Dia pemilik dan segala. Jangan sampai kita bilang saya bisa bersyukur karena semuanya lancar saja dalam hidup. Ya. Seharusnya apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Amin. Siap seperti itu? Ya. Bapak Ibu, kemarin ada cerita lucu. Jadi saya ini, gembala bilang,
Pak, coba ke Indomaret. Saya ke Indomaret, ini sesuatu. Jadi di tempat kami itu kan ada bundaran. Jadi saya dari Indomaret itu ada bundaran. Jadi kalau saya habis dari Indomaret langsung saya masuk ke kiri itu. Jadi nanti kan lurus. Nah, dari sana ada jalan juga kan, ini ada jalan. Jadi ada orang dari sana, dia jalan, saya sudah masuk tengah, jadi tengah. Dia malah itu, bukan dia berhenti, malah dia nyolos masuk ke kiri dikit, baru dia potong saya kan. Akhirnya kan saya lihat begitu, malah dia marah. Wah, ini saya nggak sampaikan di sini. Bahasanya bahasa kasar memang. Akhirnya dia bilang tunggu saya. Ya sudah, saya tunggu kan. Saya taruh motor saya ada di motor, dia datang dia udah dekatin saya. Dia langsung, pokoknya itu semua binatang keluar. Saya lihat begitu. Tapi saya hanya melihat, pokoknya semua bahasanya itu keluar. Saya hanya lihatin. Kenapa Pak? Yang salah siapa? Enggak, dia tetap masih. Wah, siapa? Pokoknya semua itu keluar. Kata-kata yang cukup sebenarnya sakit di kuping. Jadi pas itu saya tetap di motor, dia di motor. Bapak kan yang salah. Coba kalau kita lihat, kita melapor ke polisi, pasti Bapak yang salah. Karena itu sudah jauh. Karena saya sudah di tengah. Bapak kenapa harus itu? Dia bilang, kalau Bapak melihat saya, iya. Maksudnya itu kan saya mengingatkan Bapak supaya hati-hati. Karena kalau Bapak saya tabrak, pasti Bapak yang jatuh duluan, bukan saya. Pasti Bapak yang jatuh. Dia Pak marah. Pak, kok Bapak ada masalah nggak gitu? Jadi saya nggak ada rasa emosi begitu sama dia. Bapak ada masalah nggak dia? Nggak ngeliat aja. Sudah gitu, ya sudah ya Pak, ya saya tinggal ya. Kalau ada masalah diselesaikan ya. Tapi akhirnya dia dari situ dia langsung diam, dia ngeliat. Jadi saya langsung jalan. Ya saya pikir, umpamanya saya marah waktu itu. Nah, saya bisa pukul ya. Orangnya juga kecil, saya lebih besar gitu. Kalau memang mau pukul-pukulan pasti saya lebih menang gitu. Dia sebelum juga nyampe motornya saya bisa tendang gitu kan. Tapi saya waktu itu nggak ada marah, nggak ada di pikiran saya itu harus marah tidak. Jadi hanya itu orang, hanya dia juga ngelihat. Dia jalan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Makanya dalam perjalanan sebenarnya hidup kita memang kita sudah baik-baik saja, ada aja orang lain. Tapi sebenarnya kita bisa seperti itu kalau tiap saat kita merenungkan kebenaran. Saya cerita ke Ibu Gembala, kalau ada saya duluan. Padahal kalau dia lihat muka saya seharusnya dia udah takut ya, tapi ini enggak. Jadi ya itu yang saya sampaikan. Sebenarnya semakin hari kita mengikuti Tuhan, emosi seperti apapun itu akan balik semua. Banyak soal Mana akan balik kita. di jalanan. Walaupun emosi kita tinggi setinggi apapun, tapi pada saat kita mengenal Tuhan, saya harus itu semakin Terdampak. pasti. Kita nggak jadi marah juga kan? Iya. Kalau umpamanya nggak jadi pukul-pukulan, baru orang kiri kanan lihat kok pendeta pukul-pukulan gimana aja gitu. Harus coba ya. Kalau nggak pendeta mukul orang. Saya selesai dari situ hanya bersyukur pada Tuhan apa yang Waduh. terjadi. Aduh. Memang kita dengar gak enak kok. Ya semua binatang keluar. Nama binatang yang baik-baik. Waduh. Iya keluar. Tapi saya Kompas itulah yang kalau kita hidup berjalan dengan Tuhan,
itu semakin hari sebenarnya kita akan dibutuhkan. Udah, nggak ada sedikit pun saya marah. Saya malah pulang itu dalam motor itu saya ketawa. Kenapa kok hari ini jadi begini? Tantangan lain. Saya tahu saya menyiapkan khotbah minggu ini. Jadi sampai saya cerita kayak gimana yang dulu naik. Sampai anak-anak saya cerita juga. Ya, jadi kalau kita hidup dalam Tuhan, apapun terjadi kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang kita jalani, apapun yang kita lewati, masalah sebesar apapun, kalau engkau berjalan dengan Tuhan, engkau pasti tidak akan memiliki persoalan masalah. Mungkin saat ini kau melihat anakmu tidak berubah, jangan putus asa. Engkau berjalan dengan Tuhan. Kalau pribadimu saat ini memang masih banyak harus perlu dibentuk, seperti kemarin dibilang harus dipotong-potong, ya relakanlah itu dipotong. Nggak perlu harus ada ego kita lagi. Ego kita yang negatif itu. Karena kehidupan kita sebenarnya semakin hari seperti serupa dengan Kristus. Itu yang akan dipotong. Mau kita mau seperti apa? Mungkin Bapak Ibu bisa melihat saya juga, muka saya ini memang gak mudah. Muka saya juga ini agak repot. Tapi pada saat saya ketemu Tuhan, disitulah saya mulai dibentuk oleh Tuhan. Pasti orang ketemu saya juga lihat muka saya juga. Ada berapa orang itu kan kalau kita naik mobil, ada kalau saya juga buka kaca begitu aja mereka malah jalan. Gitu. Tapi kemarin nggak mau jalan ya. Ya. Jadi seharusnya kita berubah. Amin. Kita harus berubah. Kasih setia Tuhan tidak pernah habis. Kalau kasih manusia kan pasti berubah. Ibu, ya terutama anak-anak muda, ya hati-hati dalam pacaran. Mulai nanti cowoknya bilang, aku mengasihimu, aku menyayangimu. Datangnya berapa bulan kemudian? Ya, anak muda harus sungguh-sungguh ya. Banyak kalau orang tua ada banyak pengalaman. Jadi ya saya sampaikan buat anak muda, ayo. Nah sekarang kau siapkan diri untuk diubah Tuhan. Pasti engkau akan mendapatkan yang sesuai karena engkau berjalan bersama dengan Tuhan. Karena kalau kita hidup di dalam Tuhan, Tuhan terus yang menuntun. Yang kedua, bersyukur adalah kehendak Tuhan. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Perhatikan baik-baik. Bukan jika semuanya baik, tapi dalam segala hal. Bersyukurlah dalam segala hal. Perhatikan. Bukan yang baik-baik saja, bukan yang enak-enak saja. Pada saat sakit pun, pada saat ada masalah, pada saat persoalan yang besar, tetapi engkau harus mengucap syukur kepada Tuhan. Mengapa Tuhan memerintahkan kita bersyukur? Karena bersyukur itu menjaga hati kita. Tanpa syukur, kita akan mudah kecewa, kita akan mudah iri, kita akan mudah marah. Dengan ucapan syukur hati menjadi damai, hidup terasa cukup. Kita belajar percaya. Harus engkau belajar bersyukur kepada Tuhan. Engkau tidak mudah kecewa. Engkau tidak akan iri hati. Mungkin kau lihat orang lain
diberkati orang lain, mungkin kamu lihat oh beda, tidak akan ada hati yang itu kepada orang lain. Engkau tidak mudah marah. Kita bersyukur itu kita nggak mudah marah. Dan nanti pasti kehidupan kita akan dibawa sampai ke sana. Asalkan kita berikan hati kita. Karena syukur mendatangkan hadirat Tuhan. Mazmur berkata, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan ucapan syukur. Artinya, syukur membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kalau kita mau mengalami Tuhan lebih dalam, mulailah dengan hati yang bersyukur. Kita belajar, Yesus mengucap syukur sebelum mujizat terjadi. Saat ada 5 roti dan 2 ikan, secara logika manusia tidak mungkin bisa memberikan orang makan berapa ribu? 5.000. Itu hanya laki-laki loh yang masuk di Alkitab. Coba 5 roti, 2 ikan, bisa 5.000. Kan saat sebelum Yesus melakukan, dia bersyukur kepada Bapa. Dia nyatakan kepada Bapa, biar hendak Bapa yang terjadi. Sehingga saat itu 5.000 orang itu bisa makan. Sampai apa? Sampai kenyang. Sampai sini. Dan akhirnya ada berapa? Sisa berapa? 12 bakul. Itu 12 bakul. Itu kan ucapan syukur. Yesus mengajarkan kita. Kalau kita lihat secara logika tidak mungkin, tapi secara iman cukup di tangan Tuhan. Apa yang Yesus lakukan, dia mengucap syukur, dan setelah itu mujizat terjadi. Pelajaran bagi kita pagi hari ini. Kadang mujizat tidak terjadi karena kita fokus pada kekurangan, bukan pada Tuhan. Kita fokus dalam masalah. Kita nggak melihat Tuhan itu besar. Kita nggak bisa melihat Tuhan itu ajaib. Kenapa? Kita hanya fokus di masalah. Itu masalah saya sangat besar. Itu masalah saya seperti ini. Sehingga kita nggak pernah mengucap syukur kepada Tuhan. Seharusnya apapun kondisimu hari-hari, apapun keadaanmu, dan engkau harus bisa berkata dan engkau mengucap syukur kepada Tuhan karena Dia punya. Dalam Alkitab juga Paulus bersyukur di dalam penjara. Paulus dan Silas dipukul di penjara berantai. Tapi mereka berdua dan memuji Tuhan. Hasilnya gempa bumi terjadi, pintu penjara terbuka, pelindung terlepas. Syukur di tengah penderitaan mengubah jalan pertolongan Tuhan. Syukur mengubah cara kita melihat hidup. Orang yang tidak bersyukur selalu merasa kurang, selalu melihat masalah. Orang yang bersyukur, dia akan melihat berkat dalam hal kecil, tetapi punya harapan di dalam kesulitan. Kalau Bapak Ibu hari-hari ini mungkin lihat TV, kita nggak tahu ya, mulai dari besok semuanya sudah ada di Jakarta kan, semuanya akan bekerja. Kita nggak tahu nanti kondisi bangsa ini, kondisi dunia ini. Tapi satu hal yang saya ingin sampaikan, bahwa dunia ini tidak semangat. Tidak semangat. Kita nanti lihat besok keputusan-keputusan apa dari pemerintahan kita, melalui BBM kita, melalui gas kita, dan apa. Tapi
memiliki iman, memiliki pengharapan kepada Tuhan. Engkau harus mengucap syukur. Apapun nanti keputusanmu, apapun nanti kondisi dunia, tapi engkau bersyukur. Saya percaya tidak kebetulan nanti di Jumat yang kita akan merayakan juga Jumat Agung. Baru fokuskan dirimu hanya kepada Tuhan. Jangan lihat masalah, jangan lihat lagi persoalan. Pandang biar lagi yang bekerja dalam hidup kita. Saya jujur, kondisi gereja, saya hanya bilang satu, saya tidak ada kekuatan, hanya menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Saya percaya dan saya yakin Tuhan pasti bekerja pada saat kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan Yesus. Kita angkat kembali pujian tadi. Bapak Ibu coba perhatikan baik-baik pujian tadi itu. Sangat menenangkan, menguatkan kita. Bersyukur Tuhan kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Tak pernah
setia pegang tanganku. Kita saudara sinar berdoa bersama Tuhan. Sungguh benar Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pagi dan siang hari Tuhan. Karena terlalu banyak yang sudah Tuhan buat dalam kehidupan kami Tuhan. Bahkan hari lepas hari Tuhan memberikan kami ketenangan, damai sejahtera. Bahkan Tuhan kekuatan yang baru hari lepas hari Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang Kau nyatakan bagi kami di sepanjang hari kami. Kami juga bersyukur Tuhan untuk menurut firman-Mu yang kami dengarkan siang hari Tuhan. Bila itu Tuhan termeterai di hati kami. Karena itu Tuhan, Roh-Mu yang kudus yang menuntun kami, menolong kami, agar kami memahami isi hati-Mu Tuhan. Bahkan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Karena kami tahu bahwa hari ini bukanlah hari yang baik Tuhan. Ada banyak hal yang harus kami hadapi Tuhan. Kami lewati di sepanjang hidup kami Tuhan. Tapi satu hal kami percaya, Tuhan ada bersama kami. Amin. Karena Engkau ada menyertai hidup kami Tuhan. Kami tidak perlu takut, tidak perlu khawatir Tuhan. Karena kami tahu kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau tidak pernah Tuhan mempermalukan orang yang percaya dan berharap kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami pasti sanggup melewatinya bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa buat kekuatan, buat pengharapan yang Kau berikan bagi kami siang hari lewat kebenaran firman. Mampukan kami untuk selalu mengucap syukur dalam segala keadaan apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Karena itulah Tuhan, letak kekuatan kami saat kami bersuka cita bersama dengan Engkau. Terima kasih bila kami meyakinkan hidup kami, hati kami, bahwa kami punya Allah yang luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih, makasih Tuhan Yesus. Jadikan kami Tuhan pribadi-pribadi yang lebih baik Tuhan, yang berkenan kepada Engkau. Lewat tutur kata kami, tindakan kami, perbuatan kami Tuhan, supaya kami Tuhan menjadi serupa dengan Engkau. Karena itulah kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Berkati juga hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan isi hati-Mu untuk kami siang hari ini. Engkau semakin hari semakin luar biasa, semakin heran. Tuhan pakai dan lebih dahsyat lagi Tuhan. Bahkan Tuhan, dimanapun hamba-Mu Tuhan berdiri menyatakan kebenaran firman Tuhan, ada banyak jumlah bilangan jiwa yang percaya diselamatkan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Meteraikan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Bahkan Tuhan, Engkau berkati kesehatan hamba-Mu Tuhan. Bahkan berikan dia Tuhan hikmat marikat surgawi di dalam menggembalakan sedang jemaat yang tepat. Karena kami tahu Bapak tidak mudah Tuhan menggembalakan domba-domba Tuhan. Ada banyak tantangan, hambatan, rintangan yang harus dihadapi Tuhan. Tetapi Engkau berikan roh hikmat surgawi kepada gembala kami dan bersama itu gembala kami. Terima kasih Bapak. Makasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Dalam surga kami bersyukur Tuhan, terima kasih kami telah memuji memuliakan nama Tuhan. Kami juga telah mendengar kebenaran firman Tuhan. Jika yang kebenaran firman Tuhan yang kami dengar hari ini Tuhan bisa kami kabul dalam kehidupan kami, sehingga pada saatnya kami menilai Tuhan melihat mendapati kami setia di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih sebenarnya kami berikan bersimpan. Berkati setiap kami Bapa, berkati pekerjaan kami, usaha kami, pendidikan kami, dan terlebih Tuhan Kau berkati pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Dari terbitnya matahari
tanggal 3 April jam 9 pagi Jemaat Tuhan dipersilahkan untuk hadir karena kita akan memperingati ibadah Jumat Agung. Pada Jumat Agung 3 April jam 9 pagi ya. Jam 9 pagi Bapak Ibu Saudara jangan sampai datangnya jam 9.30 ya, karena memang di Jumat Agung itu tidak ada sekolah minggu. Jadi tepatnya ibadah Jumat Agung tanggal 3 April jam 9 pagi jam 9. Dan ibadah tersebut juga disertai oleh perjamuan kudus. Jadi sama-sama kita mempersiapkan diri untuk menerima perjamuan kudus yang akan dipimpin oleh Bapak Gembala. Lalu yang kedua, di tanggal 4 April tetap ada ibadah Yud jam 7 malam seperti biasa hari Sabtu. Lalu di hari Minggunya tanggal 5 April sekolah minggu tetap ada jam 8 pagi dalam rangka ibadah Paskah. Lalu dilanjutkan jam 9.30 itu ibadah Paskah. Hari ini ibadah Paskah yang nantinya juga akan disertai oleh pemberian telur Paskah. Ya, telur Paskah nanti yang akan memberikan pastinya Bapak Gembala. Bapak Gembala akan mempersiapkan setiap ayat-ayat firman yang sudah disiapkan di telur Paskah tersebut, dan jemaat sama-sama berdoa yang kita mengambil yang pastinya ayat tersebut akan menjadi ayat pimpinan kehidupan kita nanti ke depan. Amin. Lalu untuk selanjutnya ada ibadah Paskah gabungan BPD Banten di GPIA LB BSD tanggal 6 April jam 5 sore. Jadi jemaat Tuhan jika memang ada yang ingin ikut boleh menghubungi Bapak Gembala, karena di tanggal 6 April itu ada ibadah gabungan dengan BPD Banten jam 5 sore tanggal 6 April hari Senin. Lalu di tanggal 11 April itu ada ibadah Paskah gabungan Yud tanggal 11 April para pemuda jam 6 sore di GPIA di Tamas Jakarta. Dan kemarin juga para pemuda-pemudi sudah mendaftarkan diri, Jadi Bapak Ibu kalau memang ada anaknya atau saudaranya yang ingin bergabung juga di ibadah gabungan dengan BPD Banten dan Jakarta, di Banten dan Jakarta. Jadi memang yang mengadakan Jakarta, di Jakarta, mengundang juga di pemuda-pemudi Banten. Jadi ibadahnya diadakan di Tamas Jakarta. Jadi kalau misalnya memang ada yang mau daftar lagi boleh hubungi koordinator YouTube-nya, Kak Widan, atau mungkin para pengurus lainnya seperti Saudari Karisa atau Saudari Sinta. Lalu untuk yang selanjutnya pastinya kita terus setia, Bapak Ibu Saudara, kita setia untuk berdoa bagi pemberian gereja tempat ini, pemberian gereja serta pembangunan. Ya, kita sama-sama bersatu hati, kita sama-sama berdoa kepada Tuhan agar proses pembelian dan pembangunan ini memang berjalan lancar dan pasti disertai secara pemikiran manusia mungkin sangat mustahil, tapi kembali kalau kita memang berlandaskan hidup kita dengan rasa syukur di hadapan Tuhan, semua yang mustahil itu pasti terjadi. Amin. Itu saja paling sedikit pengumuman yang bisa disampaikan. Mari kita berdiri
Kita menyanyikan satu lagu pujian, satu yang sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Betapa rinduku berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Satu yang ku perlu, ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Betapa rinduku berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. pujian hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu Bapa di surga. Tuhan, pagi hari ini kami boleh ada di semua kanan-Mu dan Tuhan. Terima kasih Bapa atas pimpinan-Mu, atas ibadah kami pagi hari ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga pada akhirnya ini Bapa. Kiranya jemaat-Mu Tuhan di tempat ini yang hadir pagi hari ini Bapa, setiap kami yang telah memuji memuliakan nama Tuhan, yang telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Kau berkati Bapa sampai Tuhan, Kau berkati setiap kami pekerjaan, usaha, pendidikan kami Tuhan. Kiranya ibadah kami pagi hari ini Tuhan tidak sia-sia Tuhan. Apa yang kami dengarkan mengenai kebenaran hari ini tidak hanya berhenti pada pagi hari ini Tuhan. Setiap hari, setiap waktu jemaat-Mu Tuhan di tempat ini akan terus selalu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan yang paling terutama ialah menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya Bapak kami juga berdoa untuk ibadah-ibadah kami ke depannya. Baik ibadah kami Jumat Agung sebentar lagi Tuhan. Kalau kami mungkin nanti 2000 tahun yang lalu Kau telah memberikan tunjuk-Mu untuk kami semua Bapak. Kau berkati Tuhan ibadah ini Tuhan. Kiranya jemaat-Mu yang hadir pada ibadah hari ini, pada Jumat Agung tersebut Bapak, kami boleh benar-benar mendapatkan sesuatu dari Tuhan, lawatan dari Tuhan yang nyata atas kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk ibadah kami selanjutnya, yaitu ibadah Yud, ibadah sekolah minggu yang akan diperingati oleh Paskah. Itu juga dengan ibadah kami Tuhan, ibadah Paskah. Kau berkati Bapak ibadah-ibadah kami. Kiranya ibadah-ibadah yang kami datangkan nanti Tuhan itu bukan ibadah yang sia-sia, tetapi kami benar-benar mengalami perjumpaan pribadinya Tuhan. Sebabnya Bapak kami serahkan ibadah kami minggu ini seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Karena ibadah kami hanya akan dipimpin oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat ini yang belum bisa hadir di pagi hari ini, apapun keadaannya Tuhan.
baik yang sakit, baik yang sedang mengalami kesulitan hidup. Kami berdoa Tuhan dari tempat ini, kami bersatu hati Bapa, memberkati setiap mereka Tuhan. Apapun menjadi pergumulannya, apapun yang sedang dirasakan sakitnya Tuhan, kami percaya Tuhan yang memimpin kehidupannya. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sulit Tuhan berikan jalan. Terima kasih Bapak, terima kasih Kau berkati setiap jemaatmu yang bersahaja, sehingga minggu depan dalam ibadah-ibadah yang akan datang mereka boleh hadir, mereka boleh datang ke tempat ini untuk sama-sama kita memuji, memuliakan nama Tuhan dan mengangkat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja ini Bapak. Gereja ini milikmu Tuhan, jemaat ini milikmu Bapak. Mengenai pembelian rumah ini Tuhan, bangunan ini Tuhan, secara pikiran kami mungkin mustahil Bapak. Tapi jemaatmu Tuhan di tempat ini, kami bersatu hati Tuhan, memiliki iman yang besar. Kami percaya kepada Bapa, Engkau yang akan bekerja mengenai pembelian rumah ini, pembangunan tempat ini. Karena rumah ini adalah rumah-Mu Tuhan, dan semua hanya guna hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Kau supaya Tuhan pembelian rumah ini, pembangunan rumah ini Tuhan. Itu juga kami berdoa Bapak untuk gereja-Mu ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala, kami berdoa untuk keluarga, kami berdoa untuk para pelayan yang ada, kami berdoa juga Tuhan para pelayan yang telah melayani pada pagi hari ini, baik dari pemimpin pujian, singer, pemusik, asyir, multimedia, tanpa kekurangan suatu apapun Kau berkati Bapak. Setiap kami yang melayani pagi hari ini Tuhan, kami melayani sepenuhnya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami berdoa bagi pemimpin-pemimpin kami dari pemimpin pusat sampai pada yang ada di tempat kami RT RW Bapak. Kau berkati setiap pemimpin yang ada, kiranya roh takut akan Tuhan hadir dalam kehidupan mereka. Baik setiap keputusan apapun yang mereka ambil, mereka mengambil keputusan yang benar-benar berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami telah berdoa dan kami bersyukur kepada hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat kedua belah tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus dalam pribadi Yesus Kristus Tuhan kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selalu untuk Bapak Ibu, ibadah kita telah selesai. Saya hanya mengingatkan bahwa Jumat Agung itu kita ibadah jam 9 pagi ya. Jam 9 pagi dan hari Minggu ada Paskah. Nah, anak sekolah Minggu juga
ada acara Paskah ya dari jam 8 ya, itu lumayan panjang 1,5 jam bisa berlanjut. Dan saya mengingatkan begini Bapak Ibu, karena di Paskah itu kita ada makan bersama ya, makan bersama. Kalau Bapak Ibu ada mau bawa sesuatu nggak apa-apa, tapi bagusnya nanti kan kita ada di ujung gembala itu ya, dilihat di grup kita jemaat ya, nanti bisa di list di situ ya, supaya enggak oh ini bawa ini, pokoknya bawa masing-masing nanti dibawa saja ya. Tapi kalau memang tidak bisa, tidak usah juga berkecil hati ya, tetap harus datang ibadah ya, tetap harus datang walaupun nggak bawa apa-apa, tetap datang. Nanti Pak Hari aja yang siapkan. Apa nih? Ya. Oh, ya. Jadi tetap ya, bawa nggak bawa tetap harus datang. Baru nanti ini selesai ibadah, kaum wanita melatihan, sama youth juga melatihan untuk Jumat Agung dan Paskah. Ya, yang dulu pulang berarti bisa duduk dulu. Saya tahu kamu prianya mau nyanyi nggak? Pria bisa nyanyi setahun doang. Boleh, paling nggak? Ya boleh. Pak Gembala ada musik, Pak Gembala ada tutup, belum ada gini Pak. Ya sudah, kita lihat dulu kamu wanitanya dulu deh. Nanti pas-paskannya nanti itu cuma kita bisa lakukan. Oke, ya. Tuhan memberkati. Silakan buat